Jika misalnya skenarionya yang selain disubsidi, itu tidak disubsidi nih Pak Fitra, apakah industri mobil listrik ini akan tetap menarik dan juga bisa berkembang di dalam negeri menurut Anda? Ya tergantung. Ya sekarang kita masih belum sampai critical mass-nya, Mbak Syafrina, karena kan kalau kita lihat ini masih sedikit sekali yang menggunakan kendaraan listrik. Ya bisa dibilang yang menggunakannya adalah the haves, orang-orang kaya saja. Tapi kalau kita bicara mengenai teori pertentangan kelas, lu berarti kita akan sangat memihak orang kaya. Akan apa namanya, peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang kita harapkan trickle down effect tidak akan terjadi. Trickle down effect banyak masalah di situ, memang betul. Ya, Tetapi kita tidak bicara hanya trickle down effect-nya saja, tapi kita bicara mengenai the whole ecosystem. Kita membangun industrinya. Dan oleh karenanya tidak salah juga untuk mensubsidi itu top spender sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Karena apa? 20% 40% sampai 50% konsumsi masyarakat proporsinya itu dikuasai oleh 20% yang dia paling atas income level. baik. Nah, oleh karenanya untuk menggerakkan konsumsi, hence kita menggerakkan pertumbuhan ekonomi, ya perlu digerakkan spending behavior-nya, yang mana pada akhirnya itu juga akan dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Siapa yang harus menjadi penengah? Siapa yang harus menjadi educator-nya? Siapa yang harus kemudian membagi-bagikan kue ekonominya? Ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertindak menjadi penengah, menjadi wasit, gitu ya. Tidak semuanya dikuasai oleh orang-orang menengah ke atas, tapi juga dibagi-bagikan ke masyarakat menengah ke bawah. Caranya bagaimana? Ya, mengenai kebijakan perpajakan yang berkeadilan, gitu. Baik, menarik sekali Pak Fitra tentang insight-nya dan mungkin juga masih mengenai ekosistem listrik ini dan juga mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, hilirisasi dan lain-lainnya. Menurut Anda selain ya narasi-narasi yang ditimbulkan dari beragam pihak juga, apakah ini sebenarnya perlu diprioritas atau tidak Pak Fitra? Hingga saat ini sebenarnya apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga mungkin Kementerian SDM ya Pak Fitra dalam upaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, hilirisasi, dan capaian-capaian yang ingin dicapai dalam pemerintahan Jokowi dari segi ekonomi. Ada 3 pilar, Mbak Syafrina, yang harus kita lihat dan harus kita dorong. Yang pertama adalah dari sisi infrastruktur, yang kedua adalah dari sisi institusi, yang ketiga adalah dari sisi kualitas sumber daya manusia. Nah, Baik. 3 pilar ini sebenarnya kan sedang dikerjakan, gitu ya, dan ini yang harus kita push juga. Dan ada satu hal yang membedakan antara bicara industri baru, yang mana ini menjadi Asia Pacific megatrend sampai tahun 2040. Industri baru termasuk dalam hal ini adalah electric vehicle. Berbeda dengan industri yang sudah lebih dulu established, kalau kita invest di industri baru, maka kecepatan pertumbuhannya itu akan lebih tinggi, gitu kan. Dan oleh karenanya kecepatan penyerapan ya faktor-faktor produksi, ya entah itu tenaga kerja maupun faktor-faktor yang lainnya, itu juga akan lebih cepat. Sehingga kalau misalnya kita bicara kebijakan subsidi untuk mobil listrik ini atau kendaraan listrik pada umumnya, itu saya rasa akan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang jauh lebih cepat, lebih banyak dibandingkan dengan memberikan subsidi untuk industri-industri yang terlebih dulu ada, gitu ya. Karena kita bicara mengenai kecepatan penyerapan, kita ketika bicara mengenai kecepatan pertumbuhan dan seterusnya, begitu. Baik Pak Fitra, menarik sekali dan juga mungkin terakhir dengan adanya subsidi ini, dengan adanya pencanangan kebijakan yang memang sudah firm bahwa ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi memang akan digencarkan di pemerintahan Jokowi. Menurut Anda butuh waktu berapa lama agar ekosistem industri kendaraan listrik di tanah air bisa berjalan mandiri dan juga berkembang pesat dan terlebih memang memberikan impact yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Iya, jadi 3 pilar yang tadi saya sebutkan di awal, itu butuh satu faktor lagi, uangnya dari mana? Nah, Baik. kita bicara mengenai investasi berarti ya. Jadi tergantung, kalau misalnya kita segera pegang uangnya, kita bisa segera menginvestasikannya dengan baik. Tapi kalau uangnya nggak ada, apa yang bisa dikerjakan, begitu kan? Dan oleh karenanya, perlu untuk kemudian meningkatkan appetite dari para investor, baik domestik maupun global, untuk kemudian masuk ke industri ini. Nah, salah satunya adalah dengan menginduksi demand-nya. Ketika demand-nya tidak ada, maka investasi tidak akan masuk. Ketika demand-nya bergelora, maka investasi akan mengalir dengan deras, gitu kan? Nah, oleh karenanya inilah hubungannya, mekanisme transmisi ketika kita memberikan subsidi kendaraan listrik dan yang pada akhirnya juga mengundang investasi yang jauh lebih besar ke depan. Baik Pak Fitra, terima kasih banyak analisisnya dan juga opininya yang sudah di-share pada kami di Nation Hub malam ini. Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Pak Fitra Faisal, terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Fitra. Sama-sama Mbak Safrina, selamat malam.
Ya, suhu politik di tanah air terus menghangat jelang pemilihan umum tahun 2024. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Nation Hub.